Shalom saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita ada dalam keadaan baik-baik saja ya. Di tengah keadaan yang kurang baik ini, kita masih dalam situasi terkena pandemi. Dan kita harus bisa mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan dan penyertaannya pada kita semua. Saudara-saudara, saya senang sekali bisa menjumpai saudara lewat renungan hari ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk membagikan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, penyertaan, pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami masih dipertemukan dalam renungan di hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati firman yang ditaburkan, dan berkati kami semua supaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa minggu ini saya sedang memikirkan sesuatu hal. Ada satu pertanyaan yang cukup mengganggu atau menggelitik dalam pikiran saya, yaitu apakah saya adalah orang baik atau orang benar? Apabila pertanyaan ini saya ajukan pada saudara, apa jawaban saudara? Apakah saudara orang baik atau orang benar? Saudara, memang kita cenderung mengalami kesulitan untuk membedakan antara orang baik dengan orang benar. Karena dari luar kelihatannya sama. Orang baik dan orang benar sama-sama menampilkan perbuatan yang baik, bukan hal yang jahat di hadapan orang. Orang benar beribadah, orang baik juga. Orang benar memberi persembahan, orang yang baik juga memberi persembahan. Orang benar menolong orang lain, orang baik pun melakukannya. Jadi saudara, bagaimana membedakan orang baik dan orang benar? Perbedaannya adalah dari sudut pandang dan motivasinya, saudara. Menjadi orang benar berarti kita menempatkan diri kita untuk melihat dari sudut pandang Tuhan, yaitu bagaimana cara melihat Tuhan pada kita. Tuhan menginginkan kehidupan kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Kita menjalani kehidupan ini sebagaimana status kita sebagai anak-anak Allah yang akan menyenangkan hati Bapanya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, orang yang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh hidupnya. Orang benar akan berusaha keras memenuhi ekspektasi Tuhan, lebih peduli pada bagaimana Tuhan melihat kehidupannya daripada pandangan dunia melihat dia. Bahkan dia akan menutup telinga pada pandangan orang-orang sekitarnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena keinginan hatinya dan motivasi hidupnya hanyalah menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Saudara masih ingat cerita tentang Nuh? Nuh tetap bergerak maju membuat bahtera sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun banyak tantangan atau cibiran dari orang-orang sekitarnya. Saudara-saudara, buah yang dihasilkan oleh orang benar tentu saja adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan didasarkan dengan hati yang jujur, bukan kepura-puraan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang benar adalah ekspresi murni rasa cintanya kepada Tuhan. Seperti dia mengikuti ibadah karena memang dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia menolong orang lain karena kasihnya pada sesama. Sedangkan di lain sisi, orang baik adalah orang yang melakukan perbuatan baik di hadapan orang lain. Sudut pandang orang baik belum tentu memakai sudut pandang Tuhan. Bisa saja berdasarkan apa yang baik di mata orang lain. Itu yang dia lakukan. Motivasi pada saat melakukan perbuatan baik pun
juga belum tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bisa cenderung untuk kepentingannya diri sendiri, supaya terlihat baik di mata orang lain. Kebaikan yang nampak bisa saja adalah kepura-puraan di hadapan orang lain. Orang yang tidak mendasarkan perbuatan baiknya pada kebenaran firman Tuhan dan kecintaannya pada Tuhan, maka dirinya akan jatuh kepada kemunafikan, cenderung ingin menyenangkan orang lain dan ingin nampak kelihatan baik di mata orang lain. Asal orang lain disenangkan, asal dirinya kelihatan baik di mata orang lain, dia akan melakukannya. Saudara, orang yang baik belum tentu melakukan perbuatan yang benar, sehingga pada akhirnya dia akan terjebak pada kompromi perbuatan-perbuatan benar menurut pandangan dunia. Dia akan masuk pada kebenaran dunia yang ambigu, seperti bohong putih. Saudara tahu kan, bohong putih? Bohong untuk kebaikan. Kemudian ada Robin Hood Syndrome, memberi persembahan atau sumbangan dari hasil kejahatan, dari hasil kecurangan atau korupsi. Mungkin juga hadir ibadah supaya kelihatan baik, juga menolong orang lain supaya dilihat dermawan atau punya rasa kepedulian tinggi, dan perbuatan-perbuatan kebenaran dunia ambigu lainnya. Semua tadi adalah perbuatan yang terlihat benar di mata orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pemaparan perbedaan orang baik dan orang benar tadi, memang secara kasat mata kita tidak bisa membedakan orang baik dan orang benar. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa terdapat perbedaan bobot kualitas antara orang baik dan orang benar. Orang benar lebih berkualitas daripada orang baik. Tuhan menginginkan kualitas orang benar, bukan kualitas orang baik. Tuhan menginginkan kita menjadi orang benar, bukan sekedar orang baik. Mengapa, saudara? Yang pertama, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tiada tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Manusia bisa pura-pura melakukan perbuatan benar, tetapi Tuhan mengetahui motivasi hatinya yang sebenarnya. Alasan kedua, mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi orang benar? Karena dunia sudah rusak karena dosa. Pandangan atau nilai filosofi dunia pun juga rusak, sehingga manusia berpegangan pada kebenaran atau pandangannya sendiri. Dalam Amsal 21 ayat 2 mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maka saudara, peganglah kebenaran yang sejati itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dunia. Alasan ketiga, mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi orang benar, bukan sekedar orang baik. Karena begitu banyak janji dan jaminan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang benar. Sebagai contoh dalam ayat-ayat di kitab Amsal. Saya ambil Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, ada jaminan ya, bahwa kita berlaku benar, berbahagia keturunan kita. Atau juga di Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarkannya. Alasan keempat, tentu saja kita ini adalah berstatus sebagai anak-anak Allah. Saat kita ditebus, saat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka berlakulah sebagai anak-anak Allah, yaitu menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa-masa yang sukar ini, saya mengajak kita semua untuk tetap berdiri sebagai orang benar, bukan sekedar orang baik, bagaimanapun keadaannya. Jangan sampai karena himpitan persoalan di masa sukar ini, kita jadikan alasan agar kita bisa berkompromi dengan dosa, supaya kelihatan baik di mata orang lain. Saudara-saudara yang bekerja di marketplace, di bidang pendidikan, atau sebagai ibu rumah tangga, anak-anak muda yang masih sekolah atau kuliah, saya mengajak kita tetap berdiri sebagai orang benar di masa sukar ini. Jangan jadikan keadaan ini melunturkan kita sebagai orang benar, sehingga bobot kualitas kita hanya sebagai orang baik, bukan orang benar. Saudara, orang yang baik belum tentu benar, tetapi orang yang benar sudah tentu baik di hadapan Tuhan dan manusia. Lakukanlah kebaikan dengan dasar kebenaran dan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Kebaikan yang dilakukan hanya untuk menyenangkan orang lain, bahkan tidak segan-segan bertentangan dengan kehendak Tuhan, sama saja melakukan kejahatan. Sebagai ayat terakhir saudara, mari kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tetaplah menjadi orang benar, saudara. Menampilkan perbuatan yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan perenungan kita masing-masing. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi orang-orang benar, bukan sekedar orang-orang baik di masa-masa sukar ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa kami harus tetap menjadi orang benar di masa-masa sukar ini, bukan hanya orang-orang yang baik, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus, bila kami masih ada dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pandangan kami, motivasi kami sudah berbeda, Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong Roh Kudus, Engkau arahkan hati kami, Tuhan, supaya setiap perbuatan yang kami lakukan berdasarkan kecintaan kami pada Tuhan, berdasarkan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin.